Kelas lain. Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di kelas online pada malam hari ini. Nah, perkenalkan, saya Miss Gina yang akan menjadi MC di kelas online pada malam hari ini. Malam ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menghadapi anak kita yang suka memukul dan apa yang butuh kita lakukan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, boleh untuk rekan-rekan ibu bapak sekalian untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa saling bertatap muka dan melihat ganteng cantiknya pada malam hari ini. Oke, selain itu juga dimohon untuk namanya digunakan nama asli ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, saya izin untuk membacakan. Baik, kita akan break azan sebentar. Izin untuk break azan sebentar. Baik, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, selamat malam untuk Dokter Tinan, Dokter Lisa, dan juga Dokter Uci. Selamat bergabung dalam kelas online pada malam hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sambutan, kemudian kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi, dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian pengumuman door prize dan penutup. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Mau ikut Ya lihat. sini, gas cukup mas. Saya ingatkan kembali untuk
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang namanya belum menggunakan nama asli boleh diganti dengan nama asli. Kemudian yang tidak memiliki kendala untuk on-cam, mari kita on-cam bersama-sama. Baik, tidak berlama-lama kita lanjut ke agenda yang berikutnya, yaitu sambutan. Nah, mari kita di acara ini ya diharapkan untuk tidak menghidupkan mikrofon saat penyampaian materi dan tanya jawab nanti diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian untuk sambutan malam hari ini, mari kita perkenankan Dr. Lisa untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara kelas online pada malam hari ini. Kepada Dr. Lisa, saya persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Regina sebagai MC acara Parenting Zoom Class malam ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, iman, kesehatan. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf kepada bunda-bunda sekalian, teman-teman sekalian, atau mungkin ada ayah juga ya yang ikut bergabung gitu. Qadarullah, hari ini acaranya kita undur menjadi malam hari. Mudah-mudahan ayah, bunda, dan teman-teman sekalian masih tetap semangat meskipun ini di jam-jam rawan ya, dan ini malam minggu. Mudah-mudahan tetap semangat belajar gitu ya. Salawat serta salam tidak lupa kita sepanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Saya berterima kasih banyak kepada Dr. Pinan Putri yang menyempatkan waktunya, kemudian mau berbagi ilmu, mau sharing. Hari ini alhamdulillah udah kedua kalinya ya Dr. Pinan ya dengan klinik tumbuh kembang pelangi hati. Mudah-mudahan kedepannya dan seterusnya kita masih bisa saling berbagi ilmu ke ayah bunda di seluruh Indonesia ya, khususnya mungkin Bandar Lampung. Bisa mungkin sekali-kali nanti kita jadwalkan untuk offline ya mungkin Dokter Pinan ya, insya Allah ya, mudah-mudahan diberikan Allah waktu dan kesempatan gitu. Saya juga berterima kasih banyak kepada Dr. Rahma Ayulan Suci yang hari ini malam ini nanti akan membantu Mbak Regina menjadi moderator mendampingi Dokter Pinan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kebetulan materi malam ini menurut saya menarik ya, terutama karena yang dibawakan kan materi ini anak yang suka memukul, apa yang harus kita lakukan. Jadi sepertinya anak yang suka memukul ini tidak hanya kita temukan mulai dari toddler mungkin ya, tapi mungkin nanti Dokter Pinan pasti banyak sekali penjelasan, kemudian aplikatif. Jadi jangan disia-siakan ya ayah bunda ya materi malam ini didengarkan dengan baik. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan waktu yang cukup supaya ada forum diskusi juga yang cukup. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua peserta, ayah bunda. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat meskipun malam hari ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, kemudian menjadi amal juga untuk Dokter Pinan ilmunya ya. Terima kasih banyak. Saya rasa itu cukup Mbak Regina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lisa atas sambutan dan membuka acara pada malam hari ini. Baik, kita akan memasuki acara intinya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil moderator dan pemateri pada malam hari ini. Pada malam hari ini, yang akan mendampingi Dokter Pinan menjadi moderator, yaitu ada Dokter Rahma Ayu Langsuci, yang merupakan general practitioner, pernah bekerja di RSUD Dr.
Adi Cokro, Bandar Lampung pada tahun 2010 sampai 2011, di Klinik Pelangi Hati sampai sekarang, Klinik Pratama Sejahtera masih sampai sekarang juga, kemudian juga di Klinik BPK Perwakilan Lampung. Itu masih sampai sekarang juga. Berikut profil Dokter Uci yang akan menjadi moderator. Kemudian yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah profil pemateri kita, yaitu Dokter Pinansi Vinsa Putri yang merupakan dokter dan juga beliau juga aktif sebagai praktisi kesehatan mental, praktisi pendidikan anak usia dini, konselor ASI dan empasi, dan juga feeding terapis. Beliau pernah menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Lampung. Beliau pernah bekerja di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian juga pernah bekerja di Puskesmas Kota Karang pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian juga pernah di RS Angkatan Laut Marinir Cilandak pada tahun 2015 hingga 2018. Kini Dr. Pinan bekerja di Klinik Dr. Mahe Surabaya dari 2023 hingga saat ini. Baik, untuk penyampaian materi, yaitu akan dilakukan oleh Dr. Pinan yang akan dimoderatori oleh Dr. Suci. Kepada Dr. Suci, saya persilahkan untuk mengambil alih kelas Zoom Baik, untuk menjadi moderator. baik, terima kasih Mbak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah bunda semuanya yang sudah hadir sebagai peserta di Zoom class kita malam ini. Malam ini bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama ya, meskipun secara virtual. Insya Allah tidak mengurangi manfaatnya dalam acara kegiatan yang diadakan oleh Klinik Pelangi Hati. Hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai anakku suka memukul. Apa sih yang harus dilakukan? Itu temanya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini berkat nikmatnya kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama, untuk berbagi pengalaman bersama, juga saling menguatkan sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di rumah nanti. Perkenalkan, saya Dr. Rahmayu Wulan Suci sebagai moderator untuk acara hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan tentunya pasti mendapatkan manfaatnya ya untuk bisa kita terapkan di sehari-hari pada anak kita khususnya. Tadi sudah dibacakan susunan acaranya, mungkin kita masuk ke acara inti ya untuk pemberian materi dari narasumber kita. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu Dr. Pinansia Friska Putri. Beliau adalah seorang dokter yang juga berpengalaman di bidang parenting dan stimulasi khususnya anak usia dini. Hari ini akan memberikan materi yang berjudul Anakku melakukan hal yang menantang. Nah, pastinya menarik sekali ya, karena ini mungkin ayah bunda sehari-hari itu sering gitu melihat hal ini dari anak-anak kita. Jadi sebelum kita mulai acaranya, mungkin ayah bunda bisa menyiapkan kertas ataupun pena untuk supaya mungkin di tengah-tengah sesi nanti ada tips dan trik dari Dokter Pinan yang bisa kita catat dan mungkin nanti kita bisa terapkan untuk anak-anak kita. Semoga tetap semangat sampai akhir acara meskipun sudah malam, tetap fokus. Baik, langsung saja saya persilahkan pada Dokter Pinan untuk menyampaikan materinya. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Oke, sekarang saya langsung aja ya. Saya share materi dulu.
Baiklah, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, saya mau ngajakin dulu teman-teman untuk sama-sama kita meluruskan niat kita ya, bahwa kita berkumpul malam hari ini di sini utamanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ikhtiar kita dalam menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita selama di dunia, yaitu menjadi orang tua. Dan semoga Allah izinkan ikhtiar kita untuk belajar, untuk berusaha memenuhi hak-hak anak kita, mengetahui sebenarnya kebutuhan anak kita tuh apa gitu ya. Allah izinkan jadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Dan tidak lupa kita juga meminta kemudahan dari Allah. Semoga prosesnya dilancarkan, internetnya dilancarkan, kemudian teman-teman bisa mema- eh, mem- menyimak paparan materinya ya dengan fokus dan berkonsentrasi. Kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab juga dan tak lupa semoga jadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan secara bertahap. Oke, baiklah. Malam ini kita akan membahas tentang anakku melakukan hal menantang. Jadi kalau misalnya masalah menantang di sini, teman-teman di sini saya secara general aja ya, bisa di memukul, kemudian banting, lempar, cubit, gigit dan lain-lain gitu ya. Dan menantangnya di sini lebih ke fisik. Karena kan melakukan perilaku menantang tuh kadang-kadang banyak ya. Ada yang eh, nggak mau ikut arahan, kemudian kita panggil anaknya cuek aja dan lain-lain ibaratnya ya. Tapi di sini pada malam hari ini kita lebih fokusnya ke menantang yang fisik ini tadi ya. Oke, baiklah. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau kita tarik lagi benang merahnya gitu ya, ada nggak sih sebenarnya masalah menantang ini tadi pukul gitu ya, kemudian mungkin teriak itu tadi ya, ada nggak sih hubungannya dengan perkembangan gitu ya? Jadi di sini teman-teman saya nggak terlalu akan mendetail membahas tentang masing-masing perkembangan di usia-usia tertentu. Di sini secara garis besar aja ya, yaitu ada yang namanya fase egosentris ya. Jadi fase egosentris ini intinya adalah sebuah fase sebenarnya ini em, kalau dibilang lagi ini fase praoperasional ya kalau dari Zampiase ya. Jadi 2 sampai 7 tahun. Intinya di bawah 7 tahun itu anak-anak ini masuk fase egosentris. Maksudnya gimana nih? Maksudnya fase egosentris ini kuncinya ya, highlightnya aja gitu ya. Mereka ini belum bisa melihat, belum bisa merasakan atau belum bisa tahu lah intinya, belum bisa mendeteksi bahwa bisa jadi orang lain itu tuh punya pandangan yang berbeda dengan mereka gitu. Jadi kayak mereka nggak paham tuh. Bisa jadi tuh point of view orang lain itu akan berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan ya semua orang mikirnya sama kayak mereka, istilahnya gitu. Nah, kemudian di sini juga mereka belajar sesuatu itu dengan hal-hal yang konkret, yang bisa dideteksi dengan sensorinya, bisa dilihat, bisa diraba dan lain-lain gitu ya. Nah, eh kuncinya sehingga ketika anak kita ini masuk dalam fase egosentris ini, di sini mereka butuh sekali sama yang namanya diskusi, yang namanya penjelasan ya. Mungkin kita akan berkali-kali mengadakan klarifikasi ke anak gitu ya. Nah, supaya anak juga memahami bahwa oh ternyata mama itu mikirnya nggak sama dengan aku. Contoh ya, contoh misal nih, kita janji kalau misalnya papa pulang kerja itu nanti akan main sama kamu, gitu ya. Iya kamu boleh main ini tapi tunggu papa kerja ya nanti, pulang kerja ya nanti papa pulang kerja kita main gitu.
Di point of view anak, ya sesimpel itu juga gitu loh. Papa pulang kerja, main sama aku gitu. Mereka belum bisa ya mengurai data nih ibaratnya. Ya nggak mungkin juga bapaknya pulang kerja langsung main sama anaknya kan ya. Pasti aja papahnya pulang kerja, pasti mau ganti baju dulu, mandi dulu, makan dulu, dan lain-lain gitu. Nah, ketika anak ini mikirnya, kok pulang kerja nggak langsung main sama aku sih, ya kan? Nah, sementara kan kalau di point of view orang dewasa, which is yang kita berpikirnya tuh sudah bisa berpikir secara abstrak gitu ya. Ya pulang kerja sih, cuman kan nggak langsung banget loh. Bener juga sih, di point of view kita ya bener juga. Pulang kerja main sama anak, cuman kan nggak langsung. Tapi di pikiran anak, ya sesimpel pulang kerja langsung main. Nah, sehingga adanya perbedaan point of view ini yang membuat anak tuh jadi kayak, Papa ingkar janji, Papa itu nggak sayang sama aku, akhirnya merengek. Em, Katanya pulang kerja langsung harus main ya, sementara di point of view kita ya tunggu sebentar nak, tunggu sebentar, nggak langsung seperti itu. Akhirnya tantrum. Nah, hal-hal ini mungkin terlihat sepele di point of view, perbedaan point of view gitu ya. Nah, jadi yang butuh kita pahami adalah di sini kadang-kadang justru kita ini butuh menurunkan sudut pandang kita, melihat sudut pandang anak kita gitu ya. Oh, anak ini fasenya egosentris, anak ini ya sangat konkret dan lain-lain. Kurang lebih gitu ya. Nah, di fase ini anak juga belajar menahan diri, belajar meregulasi diri, gitu ya. Belajar untuk oh oke, apapun yang aku mau tuh sebenarnya nggak harus kejadian detik itu juga, saat itu juga, gitu. Secara garis besar, ini tuh mereka belajar bagaimana meregulasi diri, punya awareness terhadap apa yang aku rasakan, emosi apa yang aku rasakan, marah, sedih, kecewa gitu ya, kemudian jijik, takut, dan lain-lain ya. Nah, kemudian bagaimana aku meregulasinya gitu kan ya, itu memang highlightnya itu memang di bawah usia 7 tahun gitu. Tapi ada lagi nih, saya akan potong lagi yaitu di bawah usia 4 tahun, di bawah usia 5 tahun lah ya. Kalau di bawah usia 5 tahun, itu tuh biasanya mereka tuh makin lagi susah sama yang namanya menahan diri. Aduh, bentar-bentar. Susah banget sama yang namanya menahan diri. Ciri khasnya gimana teman-teman? Biasanya anak usia di bawah 5 tahun ya, eh, mereka akan susah melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan menahan diri. Contohnya apa? Antri. Kalau mau sesuatu, tunggu. Ya, nunggu, antri, main gantian. Kemudian kalau mau main, mereka harus bilang dulu pinjam. Jadi sering rebut-rebutan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak misal nih, kalau Mama, aku mau main sekarang. Iya, Mama masak dulu ya. Setelah masak nanti kita main ya. Misal seperti itu. Saya yakin, terutama kalau yang anaknya di bawah usia 5 tahun ini, terutama toddler ya, pasti detik berikutnya dia akan nanya, Mama udah belum? Mama kapan? Kok lama? Katanya sebentar. Ayo sekarang, gitu ya. Susah gitu loh untuk, menahan ya istilahnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, termasuk menahan bahwa ada sebuah gejolak di dalam diri aku, ya, sebuah gejolak di dalam diri aku yang membuatku rasanya tuh pengen teriak, pengen pukul, pengen lempar, dan lain-lain. Jadi ada dorongan itu gitu. Nah, mereka masih overwhelmed, mereka masih kewalahan. Nah, inilah yang mau kita bantu kelola gitu. Jadi, kalau ditanya, wajar nggak sih anak ini kalau marah pukul, tendang, histeris, teriak gitu ya? Ya wajar kalau misalnya di bawah 5 tahun. Tapi di sini bukan berarti kita nggak bisa melakukan co-regulation atau bukan berarti kita nggak bisa kita biarin aja ibaratnya ya nggak dilatih istilahnya bisa banget dilatih teman-teman. Ada win-win solutionnya dan ada teknis-teknisnya gitu ya.
Dan di sini yang mau kita bahas adalah apa yang bisa kita lakukan pada momen itu ketika anak ini mau melakukan hal menantang secara fisik ini tadi. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di keseharian. Karena kita nggak bisa hanya, nah nggak boleh pukul ya, nggak boleh ya sakit. Nggak cukup sayangnya, sorry banget. Jadi ada yang butuh kita lakukan, kita boost di keseharian. Termasuk kita butuh lihat apakah memang anak ini butuh kita bawa ke profesional gitu ya. Entah itu ke dokter spesialis anak, ke psikolog anak, dan lain-lain. Karena bisa jadi ini ada hubungannya gitu. Misalnya dengan masalah sensori, kemudian ada masalah pengendalian diri, dan lain-lain ya. Jadi apa dulu nih yang butuh kita lakukan? Hal pertama ya, yang butuh kita ada di mindset kita ketika anak kita ini melakukan hal menantang adalah ketika anak melakukan hal menantang itu bukan karena dia nakal, apalagi sebagai tanda kegagalan kita sebagai orang tua, tapi itu adalah sebuah tanda bahwa anak itu butuh koneksi dengan sekitarnya. Ini adalah tanda bahwa anak ini lagi kesusahan, intinya gitu. Dia lagi kesusahan untuk meregulasi dirinya. Dia sendiri pun nggak ngerti gitu ya. Kenapa sih aku sebutuh itu untuk ngeluarin energi ini dalam bentuk kegiatan fisik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bukan merupakan raport dari orang tuanya sebenarnya. Apalagi tanda bahwa orang tuanya gagal mendidik. Bukan. Saya mesti kasih tahu ke teman-teman ya, mungkin ya kita tuh akan sesekali atau merasa bahwa aku tuh gagal menjadi orang tua gitu ya. Nah, mungkin ini saya ada semacam insight gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita gagal, kita merasa gagal, tapi bukan berarti itu adalah garis finishnya gitu. Jadi bukan berarti gagal di sini kita nggak bisa memperbaiki gitu. Karena sebenarnya garis finish yang menentukan kita tuh beneran gagal nggak sih ketika jadi orang tua itu nanti di hari akhir ya. Nah, ketika itu tuh benar-benar kita ketahuan tuh beneran gagal atau tidak kita jadi orang tua. Tapi selama kita masih di dunia, selama kita masih dikasih umur bisa nafas ya, yang namanya kegagalan ini bisa banget diperbaiki insya Allah ya. Oke, lanjut. Hal yang bisa kita observasi pertama kali adalah kita lihat ekspresi anak ketika melakukan kekerasan. Ketika dia pukul, ketika dia lempar, ketika dia tendang, ketika dia gigit, kita lihat ekspresinya dia. Itu yang pertama. Karena ini akan sangat berhubungan dengan apa yang butuh kita lakukan ke depannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketika ini saya karena gini, kenapa sih kita ngelihat ekspresinya? Karena gini, teman-teman. Anak-anak itu adalah sosok yang paling jujur. Mereka nggak bisa loh pura-pura kayak orang dewasa. Kalau kita orang dewasa, kita sudah sangat ahli, kita sudah sangat terbiasa memainkan mimik wajah berpura-pura, misalnya tersenyum tapi dalam hati menangis gitu ya. Udah biasa kita, tapi kalau anak-anak nggak bisa. Ketika dia seneng ya dia ketawa. Ketika dia frustrasi, dia akan kelihatan sekali dari wajahnya kalau dia sebel sekali aku gitu. Jadi itulah clue emas yang mau kita tangkap pertama kali. Ini anak aku butuh apa? Ya, karena balik lagi eh, anak ini butuh sesuatu, butuh koneksi, koneksi yang bagaimana gitu kan ya. Nah, saya bahas dulu ketika ekspresinya seolah bercanda atau kelihatan menikmati kegiatan kekerasannya tersebut. Bahkan dia benar-benar kayak menikmatin kayak melihat gerakan dari pukulannya misalnya, atau dia terlihat sangat serius gitu kan, ya terlihat sangat fokus. Yang pertama di sini yang butuh observasi mungkinkah karena kontrol motornya masih berkembang. Jadi tadi mereka masih belajar yang namanya menahan diri secara fisik maupun secara pemikirannya ya gitu ya. Sehingga di sini kontrol motornya mereka juga susah untuk menahan gitu loh. Bisa jadi contoh nih kayak gini ya, bisa jadi contohnya misalnya dia tuh sebenarnya lagi pengen ngelus adeknya. Tapi ternyata
energinya terlalu banyak, jadi kayaknya kelihatannya kegeplak ibaratnya gitu ya. Atau terlihat ibaratnya dia pengen mengambil sesuatu gitu ya, atau pengen menempel sesuatu, tapi terlihat kasar ibaratnya gitu. Nah, ini tandanya bisa jadi kontrol motornya masih butuh dilatih. Mereka artinya belum paham seberapa besar kekuatan yang harus aku keluarkan ketika aku melakukan sesuatu. Di mana kekuatan otot yang harus aku keluarkan ketika aku memeras baju basah itu pasti berbeda dengan kekuatan otot yang aku keluarkan ketika aku mengupas pisang. Ketika aku mengupas eh, kentang rebus, tentunya akan berbeda kekuatan ototnya dengan ketika aku memeluk ayah. Gitu. Sehingga kalau ciri ini yang teman-teman lihat ada pada anaknya, terlihat dia kayak em, butuh sekali ibaratnya gitu ya, terlihat oh kayak kebablasan gitu ya pukulannya atau apa kekuatan ototnya bisa jadi di sini yang dia butuhkan adalah banyak-banyak latihan kontrol motor kasih banyak-banyak variasi ya. Jadi kayak sesekali kita ajakin dia untuk peras baju basah, kemudian peras jamur, peras em, apa ke- kelapa parut gitu ya. Kemudian sesekali di kesempatan lain kita ajak dia kupas telur rebus, kupas pisang, kupas jeruk. Karena dengan dia dikasih banyak pengalaman kekuatan kekuatan otot itu tadi, lama-lama dia bisa lebih jago untuk mengestimasi, oh ternyata segini ya. Kalau pegang pisang, aku nggak bisa terlalu mencengkram, nanti pisangnya bonyok. Sementara kalau misalnya aku pegang eh, kentang rebus gitu ya, aku masih bisa lah dicengkram agak keras gitu. Ini terlihat sepele teman-teman, tapi ini merupakan hal yang sangat besar, big deal banget buat anak-anak usia dini. Ya, yang kedua, mungkinkah itu merupakan minat aktualnya? Jadi teman-teman ya, anak itu eh terutama tadi saya ngomongin ya di bawah usia 5 tahunan ya, ada namanya skema. Jadi skema itu adalah sebuah kegiatan perilaku berulang-ulang yang anak-anak lakukan ibaratnya gitu yang anak-anak lakukan dan itu tuh merupakan sebuah tanda dia lagi latihan aja gitu ya. Jadi ada 8 di sini saya nggak ngebahas ya karena nice to know aja gitu. Ada yang namanya trajektori, kemudian ada skema transportasi, skema transfer benda, ya kemudian skema rotasi. Di mana kalau misalnya rotasi dia suka sekali ngelihat benda-benda yang muter. Jadi dia suka banget tuh main ban atau main bola gitu ya. Atau kalau misalnya trajektori itu skema lintasan. Jadi terlihat di sini dia suka sekali kalau misalnya nih kita ngelihat anak-anak yang suka ngelempar benda ke bawah gitu ya. Misalnya dia lagi ada di high chair, kemudian dia lempar sendoknya. Biasanya anak-anak ini yang lagi ada di skema trajektori itu dia benar-benar ngelihat lintasannya, ngelihat kalau oh kalau aku pegang benda ini terus aku lepas tuh ternyata jatuh ya. Atau ketika dia lempar, dia akan perhatikan bola yang pindah itu tadi gitu ya. Atau di sini ya memang ada kecenderungan-kecenderungan dia melakukan sesuatu kayak kalau minat aktual di sini bisa dengan kegiatannya ya, yang kecenderungan kegiatan yang memang dia butuhkan. Yang kedua bisa jadi dengan tema. Jadi misal ada waktu-waktu tertentu anak itu suka banget sama tema transportasi atau suka banget sama warna-warna tertentu. Nanti itu dalam jangka waktu berapa lama dia akan berubah lagi gitu. Bisa jadi. Ini merupakan minat aktualnya anak pada saat itu. Jadi ketika dia mukul, ya sebenarnya dia belajar sesuatu tadi sih trajektori ini tadi. Ketika mukul, oh ternyata kalau misalnya nih aku pukul, misalnya apa ya stick ini gitu ya ke bantal, ternyata sensasinya tuh berbeda dengan ketika aku pukul stick ini ke dinding. Oh, ternyata kalau misal aku pukul pergelangan tangan aku, misalnya ke apa namanya ke sofa, bunyinya duk
gitu ya. Atau misal gini deh, kalau misalnya aku pukul nih meja, bunyinya gini ya. Tuh, sementara kalau aku pukul ke dinding, bunyinya berbeda. Itu dipelajari sama anak. Sehingga di sini ekspresi itu menentukan sekali ya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya ke anak ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ini yang terjadi, ya, artinya justru harus kita fasilitasi. Justru harus kita fasilitasi. Karena apa? Artinya ini merupakan clue dari anak bahwa mama, papa, aku tuh butuh gerakan ini, butuh pukul, butuh lempar, butuh tendang, gitu ya. eh karena aku tuh sedang mempelajari sesuatu, gitu. Kalau di Montessori ini namanya inner teacher ya. Tapi kalau jadi inner teacher itu semacam anak itu punya insting untuk mengerjakan tugas perkembangan untuk dirinya gitu loh. Jadi dia akan memberikan clue-clue ke orang-orang di sekitarnya. Aku tuh sekarang lagi butuh apa, lagi butuh belajar apa gitu. Ya. Dan biasanya itu akan sejalan dengan milestone-nya. Terus gimana cara fasilitasinya? Yang pertama aman. Kita harus pastikan dulu aman. Di mana aman ini kuncinya adalah kalau balik lagi ya, kalau misalnya kita eh, hadapkan lagi ya dengan metode Montessori di sini aman buat dirinya. Jadi dia tidak menyakiti dirinya, tidak berpotensi menyakiti dirinya. Yang kedua, tidak berpotensi menyakiti orang lain. Yang ketiga, tidak berpotensi merusak lingkungannya. Jadi, ketika kita ngelihat anak kita pukul-pukul, tapi pukulnya ini ke dinding yang berpotensi memang itu bikin membahayakan anak, stop. Atau dia lagi suka pukul-pukul tapi yang dipukul orang lain. Stop. Atau dia suka pukul-pukul tapi tempat pukulannya itu kayak jendela misalnya yang atau guci atau dia suka ngelemparnya di dalam rumah ibaratnya ya bisa membahayakan benda-benda yang ada di rumah. Stop. Nggak apa-apa. Tapi kita ajarkan ground rules. Ground rules itu adalah ya semacam aturan. Oke nak, kamu nggak boleh lempar di sini, nggak boleh pukul di sini. Tapi kita harus kasih tahu dia bolehnya pukul di mana, dia bolehnya lempar di mana, dia bolehnya tendang di mana. Jadi contoh misal, oke nak, kamu jangan ayah kakak tidak pukul dinding, sakit ya, bisa 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 patah nanti tangannya. Kalau kamu mau pukul di sini, pukul bantal. Atau kamu boleh pukul kasur. Lihat sensasinya di situ, gitu ya. Adek, tidak lempar ya. Bahaya nak lempar sepatu. Misalnya, dia lempar sepatu gitu. Bahaya ya, tidak lempar ya nak ya. Ya, kalau mau lempar, nanti kita keluar. Kita main bola. Sore hari. Setelah mandi, kita main bola. Ini sekarang nggak boleh. Ya, tapi nangis anaknya. It's okay, guys. Jadi ketika di sini kan ibaratnya kita memang pendekatannya lebih ke gentle parenting ya. Saya jelasin dulu nih gentle parenting. Jadi gentle parenting itu, no no, saya tarik dulu. Jadi pendekatan pengasuhan itu kurang lebih itu ada 4 ya. Yang pertama otoriter. Yang kedua, permisif. Yang ketiga, autoritatif. Dan yang keempat, itu adalah abandon. Ya, otoriter. Di mana ini nama kerennya sekarang tuh VOC parenting. Ini kaitannya memang dengan otoriter. Artinya di sini anak diberikan kekerasan. Pokoknya kalau kata mama, enggak dikasih hukuman fisik baik fisik verbal secara verbal maupun secara fisik gitu kan ya, dikasih kekerasan anaknya nggak dikasih ruang untuk dia berpendapat, untuk dia apa namanya memberitahu gitu loh kebutuhannya tuh apa gitu, jadi ibaratnya controlling, TOC parenting itu kurang lebih. Yang kedua itu adalah permisif, di mana permisif ini
boleh semuanya. Kenapa nak kamu nggak mau? Ya udah nggak apa-apa. Kenapa kamu nggak mau mandi sekarang? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kontrol terlihat ada di anak. Biasanya ini karena oke, aku harus sabar, aku harus berlemah lembut. Udahlah, daripada dia nangis ya udah biarin aja. Udah, nanti dia nangis malah jadi trauma pengasuhan, luka pengasuhan, udah biarin aja. Guys, kalau kita udah tahu kalau yang otoriter tadi ya, memberikan kekerasan buat anak itu kita tahu bahwa itu tuh berbahaya ya. Maksudnya tidak baik untuk kesehatan mental. Tapi pendekatan yang secara permisif ini juga berbahaya gitu, karena anak jadi tidak punya eh, tidak punya skill kalau semua yang aku mau tuh ternyata nggak harus keturutan. Kadang aku harus nunggu, kadang aku harus yang nggak jadi gagal ibaratnya. Dia nggak punya kemampuan untuk resiliensi. Sehingga apa? Sehingga ke depannya ya ketika dia dia punya kecenderungan untuk pokoknya aku akan menghalalkan segala cara, yang penting kemauan aku keturutan. Nggak bisa gitu ya. Nah, biasanya gentle parenting ini tuh suka difitnah dengan permisif ini, padahal gentle parenting tuh nggak kayak gitu. Gentle parenting itu adalah autoritatif, di tengah-tengah, lembut tapi tegas. Nggak boleh ya nak ya. Kalau kamu mau lempar di luar saja. Ngamuk anaknya, oke, it's okay. Kalau kamu marah nggak apa-apa. Mama ada di sini nemenin. Kasih dia kesempatan untuk em, apa mengeluarkan itu tadi ya, mengeluarkan ketidaknyamanannya tadi ya, ledakan emosinya tadi. Kita temenin di situ dengan gentle, dengan hadir gitu ya, dengan aman ya. Kemudian setelah itu em, tetap stick to the rules. Yang darinya awalnya no, tetap no. Kalau kamu ngejingkrak gimana-gimana tetap no, tapi pendekatannya lembut. Cuman balik lagi, boleh nanti tapi di luar. Kamu boleh pukul tapi pukul yang tidak berbahaya. Kamu boleh gigit tapi gigit yang ini. Kamu boleh tendang tapi tendang yang ini. Kalau yang di sini tidak boleh. Jadi aturannya jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kontrol tetap ada di orang tua. Tapi di satu sisi, kita di sini memfasilitasi dan menghormati fasenya anak. Ya, jadi itu otoritatif si gentle parenting ini tadi. Satu lagi abandon, ya anaknya diabaikan. Gitu. Ya paling bahaya sih abandon ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, saya minum dulu guys, saya aus. Oke, minum ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan kalau ekspresinya terlihat marah dan frustasi? Biasanya ini akan sejalan dengan tantrum ya, tantrum biasanya. Dia ngamuk, dia kayak ada terlihat sekali dia frustrasi dan ada ledakan emosi di situ, ledakan marah, tapi biasanya disertai dengan fisik, pukul dan lain-lain ya. Yang pertama, kalau ini yang terjadi, berlatih untuk tidak terbawa perasaan. Karena ini bukan merupakan akhir dari segalanya, ini merupakan bagian lika-liku pengasuhan. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan ke anak. Karena biasanya nih, justru ini pertama kali di sini tuh ibaratnya yang butuh kita lakukan, kita hadir di situ. Karena teman-teman silakan refleksikan diri ya, apa yang teman-teman rasakan ketika anak ini memukul, ketika anak ini terasa menantang. Yang pertama, apakah kita itu malah mikirnya jauh ke depan hal yang belum terjadi? Contoh, gimana nanti anak aku kalau ini kebiasaan? Dia nanti jadi nggak punya teman. Dia nanti jadi kasar. Atau kita malah justru tiba-tiba keinget memori di masa lalu. Contohnya ya macam-macam ya di masa lalu gitu, macam-macam. Misal kita jadi teringat dulu, misal kita juga dulu kadarullah mendapatkan kekerasan dari orang tua kita gitu ya. Atau
Waktu itu pernah tuh di tempat neneknya, di tempat saudara tuh ya lagi kondangan misalnya, terus anak kita tantrum pukul-pukul. Ada yang komen gak enak. Nah, jadinya kan kita ke-trigger di masa lalu. Nah, coba teman-teman, di sini apakah yang lebih dominan di masa lalu atau kita kepikirannya di masa depan, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, sebisa mungkin kita kelola dulu ya, kita kelola dulu, hadirlah di masa kini. Karena apa? Karena simpelnya anak kita lagi butuh kita. Anak kita lagi butuh pertolongan kita. Anak kita lagi tidak baik-baik saja. Jadi ibaratnya gini, ketika kita contohnya, kita lagi ada masalah. Ketika lagi kita tidak baik-baik saja. Terus kita mencoba cerita ke orang lain. Tiba-tiba orang lain itu, lo mah enak, gua mah dulu lebih parah, begini-begini. Sebel nggak sih? Gitu, gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin di sini, anak ini kuncinya, mereka butuh pertolongan kita, mereka butuh di coaching. Mereka butuh dilatih, butuh co-regulation. Dan ini tuh bukan tentang kita, guys. Bukan tentang kita, tapi tentang anak kita. Gitu ya. Nah, balik lagi. Kalau misalnya di sini terasa ke-trigger dan susah untuk dikelola, ayo silahkan ya. Kalau misalnya mau ke profesional boleh. Karena sekarang alhamdulillah ya banyak juga gitu ya kayak walau walau sebenarnya kita butuh cek cek dan recheck banget ya certificationnya dan lain-lain ya backgroundnya dan lain-lain kayak gitu ya. Sekarang banyak praktisi-praktisi mental health bisa praktisi, bisa terapis ya atau benar-benar ke psikolog gitu ya, monggo. Nah, kemudian yang kedua, mencoba memahami sudut pandang anak. Ingat terus teman-teman, anak itu nggak pernah berniat memposisikan kita dalam situasi sulit loh. Nggak pernah berniat untuk bikin kita malu. Nggak pernah berniat untuk bikin kita terlihat jelek di mata orang lain. Tapi jelas saat ini dia yang lagi kesulitan. Udah simpel itu aja. Oh, anak aku butuh pertolongan aku. Ya, dia ini sedang belajar meregulasi diri, masih meraba cara apa yang bisa aku lakukan jika aku marah. Cara aman apa gitu. Sementara di sini tuh ada ledakan yang nggak bisa aku kendalikan gitu kan ya. Nah, ibaratnya, kenapa saya hadirkan tadi di awal egosentris ini tadi, di mana di situ saya tekankan anak kecil ini belum bisa memahami point of view orang lain gitu loh. Sementara kan kita kalau orang dewasa ini sudah ada logika berpikirnya kan sudah matang ya harapannya gitu ya. Nah, sehingga dicoba untuk lihat point of view anak. Tapi kalau balik lagi, sesusah itu kita melihat point of view anak, kita balik lagi merefleksikan ke diri kita gitu ya. Nah, sekarang siapa yang masih terperangkap dalam fase egosentris itu kalau kayak gitu ya kan? Nah, jadi dicoba memahami sudut pandang anak ya. Berikan batasan dan buat suasana aman. Jadi kita di sini ingat kind and firm. Ya, kind and firm. Kita tetap baik, tapi kita tegas, firm, ya. Nah, kita boleh pegang tangannya, ya. Kemudian sambil bilang tidak pukul. Kalau pukul sakit. Guys, saya minta tolong ada yang Mana teman kamu? Dia ngomongin apa sama teman kamu? Dia nanya semua. eh, teman-teman admin saya minta tolongnya kalau ada suara bocor langsung diamankan. Soalnya saya kadarullah memang gampang terdistraksi gitu ya. Dan supaya teman-teman yang lain juga aman. Oke, lanjut ya. Baik. Jadi di sini kita pegang tangannya sambil bilang nggak pukul ya. Kalau pukul sakit ya. Tahan dulu, tahan dulu. Em, Apa ya, keinginan-keinginan kita untuk menasehati panjang lebar gitu ya. Udah di sini kayak cukup bilang hal simpel nggak pukul ya kalau pukul sakit atau nggak pukul adik ya, adik sakit. Nggak pukul mama, mama sakit. Nggak pukul, dia pegang tangannya. Oh pasti nangis. Oh tentu.
Tapi ya balik lagi, ini butuh kita lakukan ya supaya anak apa namanya bisa paham bahwa em, yang seperti ini tuh nggak nyaman, nggak aman gitu ya, baik buat aku, buat orang lain, dan buat lingkungan. Dan kemudian amankan situasi bagi orang lain, bagi lingkungan, dan bagi anak. Jadi amankan situasinya. Ya, jadi kalau misalnya itu lagi di tempat ramai, mungkin ajak ke tempat sepi. Kalau misalnya lagi di ruang tengah, mungkin ajak ke kamar. Di mana situasi ini juga aman buat kita, guys. Ya, aman buat kita. Karena balik lagi, ketika anak ini melakukan perilaku menantang, kalau di sekitar ini juga banyak komentar, kenapa? Aduh, kenapa? Kok mukul sih? Nggak diajarin ya sama mamanya, bisa kayak gitu ya. Itu apa kayak bisa jadi kitanya juga nggak bisa hadir buat anak. Jadi amankan situasi. Kemudian validasi perasaannya. Ingat kalau tindakannya emang salah, ya, tapi bukan berarti karena hal itu kita jadi boleh abai dengan apa yang dia rasain. Dia sesimpel dia marah, dia nggak suka, dia kesel. Jadi validasi perasaannya dengan empati. Mirroring aja. Oh iya, kamu marah banget ya. Tadi mainnya direbut teman. Iya, kakak marah ya. Sampai harus mukul. Iya. Nah, kemudian tenangkan anak lalu kita bilang, iya, tapi tidak pukul ya. Mama tahu kakak marah tapi tidak pukul. Oke, ya. Nah, ketika ekspresinya terlihat seperti sebuah respon akan sesuatu, atau jika anak sudah reda amarahnya, baru kita komunikasikan dengan bahasa sederhana ya. Jadi setelah amankan situasi, sejajarkan kepala dengan anak, kemudian ekspresi kita wajahnya serius ya, dengan intonasinya nggak meninggi, ibaratnya gitu ya. Intonasinya nggak meninggi ya. Dan lakukan kontak mata. Ini kalau misalnya, jadi gini teman-teman, kalau anaknya masih teriak-teriak, kita fokuskan dulu untuk ya hadir ke anak ya, nemenin dia, dan benar-benar ya, oke, kamu boleh nangis tapi tidak pukul, silakan gitu ya, ditemenin gitu ya, diamankan. Tapi kalau misalnya dia biasanya tuh masih teriak, wow gitu ya, kalau itu banyakin aja diem guys gitu ya. Tapi kalau dia udah mulai gitu ya, udah mulai terlihat gitu kan ya, udah mulai udah nggak teriak-teriak lagi, tapi masih nangis tuh, tapi udah nggak teriak-teriak lagi ya, monggo. Di sini kayak kita sejajarkan kepala dengan anak, kita lakukan kontak mata dan bilang, iya kamu marah tapi tidak pukul. Oke, marah tapi tidak, mama nggak bisa biarin kamu pukul seperti tadi, gitu. Ya, dan di sini mungkin ya kalau kita mau membahas kamu tadi kenapa harusnya gimana dan lain-lain, mungkin bisa ditunda dulu, tapi pada saat itu kita fokuskan dulu itu ya teman-teman ya, tenangkan anaknya dulu, nanti dulu, pokoknya tenangkan anaknya dulu, setelah dia udah mulai agak tenang, baru kita ajak tadi komunikasi. Itu teknik pertama. Kemudian ada teknik kedua sebenarnya, tapi ini kontroversi. Hmm, ada beberapa pakar yang tetap kurang rekomen, tapi ada beberapa juga yang oke, boleh juga itu dijadikan pilihan gitu ya. Kalau kita lihat memang anaknya ini seperti sangat kesulitan untuk em, apa ya, menahan diri untuk kayaknya dia tuh kalau ada ledakan emosi dia pokoknya maunya fisik istilahnya kayak gitu ya. Di sini kita alihkan. Jadi tadi dia pukul, oke, nggak pukul mama. Kalau kamu pengen pukul, pukul bantal. Jadi dialihkan. Jadi ya, disubstitusi. Atau kamu nggak tendang, tapi kamu boleh jejak-jejakin kaki. Hentak kaki boleh. Kan hentak kaki lebih aman daripada dia tendang barang atau tendang orang. Gitu ya. Nggak lempar-lempar, tapi kamu di sini boleh banget kayak entah itu pukul bantal atau pukul sesuatu yang meremas gitu ya, meremas boneka, remas tangannya nak, misal gitu ya. Boleh tapi tidak pukul. Jadi di sini ibaratnya kebutuhan fisiknya ketika emosinya meledak ini tetap terpenuhi tapi dengan cara yang aman. Nah, sekarang tuh
Monggo ya teman-teman, silakan kalau misalnya mau pakai cara ini. Nah, tapi saya kasih point of view kenapa beberapa kurang merekomendasikan gitu. Termasuk kalau saya termasuk tim yang kurang merekomendasikan sebenarnya. Kecuali kepepet banget gitu ya. Karena apa? Karena ketika pola ini kita biasakan ke anak, gitu ya, pola ini kebiasaan kita biasakan ke anak, itu akan jadi pola kan ya. Aku tetap boleh pukul, tapi yang aman ibaratnya. Iya, kalau pada saat itu kita ketemu barang yang aman. Kalau enggak, gimana? Kalau ibaratnya tetap harus dikeluarin ibaratnya, dan maksud saya kalau ini kita konsisten ngelakuin ya, dan anak tuh punya mindset bahwa oke, kalau aku marah aku nggak pukul orang, tapi aku lihat benda yang aman gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi marah tahu sendiri guys, otak kita ke hijack, ya kan? Otak kita tuh langsung ke fight and flight mode ibaratnya ya. Ap- Jadinya kayak ya nggak kepikiran kadang-kadang gitu loh, kita mau memilih barang mana yang aman untuk aku pukul-pukul kayak gitu ya. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya memang teman-teman oke, sesekali kalau misalnya memang udah kepepet banget gitu ya, ya udah, artinya boleh dilakuin. Nah, kemudian nih setelah ini, setelah misalnya anaknya masih ada rasa marah tapi sudah agak mereda. Jadi ini saya rekomenin kita lakuinnya bukan ketika dia masih meledak-ledak ya. Tapi ketika dia sudah keluarin tapi udah agak tensionnya udah agak turun ya. Dan ini memang butuh observasi guys ya. Mulai agak turun. Nah, disinilah boleh kita latih anak kita dengan ya hal-hal yang bisa cepat meredakan si amarah di dalam dada. Apa tuh? Nah, hal-hal yang di sudah dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sunnahnya Rasul. Kita lakukan hal-hal sunnah yang ibaratnya kita niatkan ya, kita doa sama Allah, kita niatkan ya Allah, aku ingin Engkau tetap ridho walaupun hamba dalam keadaan marah. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mengajarkan em, anak hamba, untuk melatih anak hamba agar anak hamba kelak kalau kalau dia marah Engkau tetap ridho, dia tetap dapat pahala, dia tetap dia tidak nyebrang ke apa ya, ke jurang dosa ibaratnya, yang dengan dia menzalimi orang lain dan lain-lain, merusak barang dan lain-lain gitu ya. Doain itu terus teman-teman. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya ketika dia nih lakukan sunnah ya, jadi misal oke nah ayo kita wudhu ya biar lebih enak. Ayo takawus ya mama, mama barengan mama kita takawus ya. Terus ayo kita pindah posisi ya gitu. Nah, nanti di sini kita akan melihat anak ini akan lebih nyaman yang mana. Apakah dia lebih nyaman yang tindakan kalau wudhu kan ada gerakan, ada air gitu ya. Mungkin itu lebih lebih saya rekomendasikan untuk anak-anak yang memang dia struggling sekali sama fisiknya gitu. Cuman ada yang kadang-kadang yang dengan pindah juga oke. Atau bisa juga teman-teman lakukan hal-hal yang itu memang bukan bagian dari syariat tapi tidak menyelisih syariat. Contohnya, ayo kita minum. Nah, ayo sekarang tarik nafas, buang. Ada banyak beberapa teknik nafas yang bisa teman-teman pelajari, kemudian bisa juga kayak peluk diri sendiri gitu ya untuk meredakan tension itu tadi, boleh itu diajarin ke anak. Cuman apa posisinya? Enggak pas dia meledak-ledak, wow, ya pasti udah tension ya kurang. Kemudian jangan lupa yang bisa kita lakukan di keseharian. Saya tadi sempat bilang bahwa ini nggak cukup guys kalau misalnya kita lakukan ya pas saat itu aja. Udah dibilang nggak boleh mukul, tapi diulang lagi, diulang lagi gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama lakukan dialog emosi. Dialog emosi ini bisa banget kita lakukan dengan pakai tools apapun ya. Saya ambil hal-hal yang deket di sini nih. Ya. Nih, saya punya sendok. Ya, ini pura-puranya boneka. Namanya Andeca Andeci.
Ini kita bikin suatu diorama Andeca lagi marah karena dia nggak diajak main sama temannya, kemudian dia pukul-pukul atau dia wah nangis gitu ya, kemudian datanglah Andeci. Andeci, kamu lagi kenapa? Kamu nggak tahu, ini pokoknya dada aku tuh rasanya mau meledak, aku mau pukul-pukul pokoknya gitu ya. Oh iya, itu namanya marah. Oh gitu ya. Aduh, aku pengen pukul-pukul. Kalau misalnya lagi marah, yang bisa kamu lakukan. Nah, nih, ini sesi coaching ya, dan ini dilakukan ketika anak dalam keadaan baik-baik aja, guys. Jangan lakukan ini ketika anak lagi ngamuk. Niscaya tidak berhasil, saya yakin. Jadi, itu namanya marah, gitu ya. Kalau kita marah, kita tuh tidak boleh pukul. Ya udah aku lempar aja deh, nggak boleh juga. Terus gimana dong? Iya, ketika kamu marah, kamu boleh nangis sampai menjerit, boleh. Wah, gitu, boleh. Kamu boleh misalnya sambil hentak-hentak kaki, boleh. Gitu ya. Atau kamu boleh juga misalnya peluk mama. Atau kamu boleh juga misal sambil nangis itu kamu masuk ke kamar untuk sendirian di kamar terus kamu nangis setelah itu baru peluk mama gitu. Nah, jadi di sini di momen-momen kita main sama anak, bacain buku dan lain-lain, disitulah kita ngajarin dia kalau marah bisa A, B, C, D. Jadi nggak cukup hanya dengan nggak boleh pukul, dia bisa apa ketika dia marah gitu, ya. Nah, kemudian nih penuhi kebutuhan geraknya. Ya, ketika kebutuhan geraknya ini tidak dipenuhi, bisa jadi itu juga yang membuat dia jadi kayak energinya butuh dikeluarkan ketika dia marah. Apalagi dibarengin dengan screen time-nya yang berlebihan. Biasanya niscaya moodnya juga jadi aur-auran, guys, ya kan? Gitu. Ya, kemudian di sini juga perhatikan keteraturan ya, tidur yang cukup, makan yang teratur, adanya keteraturan di dalam kesehariannya dia, gitu ya. Lalu berikan contoh. Ini poin yang sulit. Kita coba refleksikan diri dulu. Selama ini apakah kita sudah memberikan contoh cara marah yang aman untuk anak-anak kita? Gitu. Yang apakah ketika kita marah, kita juga banting pintu, kita juga tendang, kita juga lempar benda yang di dekat kita, atau enggak? Gitu. Karena anak-anak itu, saya nggak setuju sebenarnya kalau yang bilang anak itu peniru ulung. Nggak setuju saya. Karena anak-anak ini peniru ekstrim. Dia nggak cuman hanya meniru hal-hal yang kita omongin lah ibaratnya ya, tapi dia tuh nirunya sampai ke hal-hal yang nggak sengaja kita lakuin gitu, dan yang berulang-ulang kita lakukan gitu kan ya, gitu. Jadi silakan dilihat apakah juga selain kita ada juga dia tontonan kekerasan, ya kan, yang nggak sengaja dia nonton tentang kekerasan itu, atau teman-teman lingkungannya bagaimana, adakah memang yang punya kecenderungan seperti itu. Nah, itu dicoba untuk kita eliminasi, ya guys. Nah, sudah melakukan hal yang ada di poin tadi tapi berkali-kali sejak zaman purba nih, oh aku udah ngelakuin teknis kayak gitu tapi nggak kunjung berhasil. Jika memang kita ngerasa sesulit itu, guys, silakan ajak anaknya untuk konsultasi ke profesional. Dalam hal ini saya paling rekomendasikan ke psikolog anak. Gitu, karena di situ akan dilihat lagi. Mungkin nggak ada masalah sensori. Karena ketika ada masalah sensori di situ, misal sensorinya belum terintegrasi, atau misalnya ya lain-lain lah, atau misalnya ini ya refleks primitifnya juga masih ada yang aktif,
padahal sebenarnya harusnya sudah terintegrasi, tapi ternyata masih ada yang aktif gitu ya, itu kan akan berpengaruh sekali ke perilaku anak. Kesulitan dia regulasi diri, entah dia jadi uh, kesulitan untuk apa ya, mengelola stimulan-stimulan yang ada di yang masuk ke sistem sensorinya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu, guys. Nah, kemudian jangan lupa, karena tadi sebenarnya saya udah bilang bahwa bisa jadi anak ini memang butuh terkoneksi dengan orang di sekitarnya. Salah satu contohnya, misalnya ketika baru punya adik, ya dia adanya keperubahan keteraturan, salah satu hal yang besar juga yang bisa bisa banget, misalnya kalau teman-teman lihat, iya dia ini tadinya nggak yang sebegitunya, tapi sejak dan ini biasanya belakangnya keteraturannya terganggu nih, sejak pindah rumah, sejak habis sakit, sejak pulang dari mudik, sejak pulang dari liburan, sejak punya adik baru, sejak mamahnya ketahuan hamil, sejak papahnya yang tadinya kerja satu kota jadi kerja di luar kota, sejak mamah papahnya misalnya lagi ada masalah gitu kan ya. Jadi kelihatan anaknya ini kayak lebih agresif gitu. Bisa jadi bentuk regresinya seperti itu ya. Yang dia jadi suka pukul-pukul dan lain-lain kayak gitu ya. Dalam apa namanya? Sehingga di keseharian kita juga butuh melakukan pendekatan penguatan koneksi. Di mana ini saya nggak kasih secara detail ya teman-teman, mohon maaf karena masalah koneksi ini memang butuh dikupas satu sesi sendiri kelasnya ya. Kebetulan baru banget saat tadi malam kelasnya kemarin malam. Nah ini saya semacam kasih tahu apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga koneksi dengan anak. Di mana sebenarnya koneksi dengan anak ini butuh dilakukan one on one. Jadi nggak cukup hanya dengan satu keluarga kita quality time bersama-sama. Karena kan kadang-kadang kita mindsetnya kalau satu keluarga itu harus selalu bersama. Nggak cukup. Karena apa? Karena ibu butuh terkoneksi dengan anak pertamanya. Ibu butuh terkoneksi dengan anak keduanya. Ibu butuh terkoneksi dengan ayahnya. Ayahnya butuh terkoneksi dengan anak pertama, ayah butuh terkoneksi dengan anak kedua, anak pertama butuh terkoneksi dengan anak kedua. Jadi, tiap unit keluarga itu butuh saling terkoneksi secara personal. Jadi, jangan lupa teman-teman ya, bukannya nggak baik ya, ya baiklah tentu saja quality time bersama keluarga ibaratnya gitu. Cuman kurang nendang gitu. Dan yang namanya koneksi itu harus terpelihara setiap hari. Ya, jadi tiap hari harus kita pelihara. Caranya apa aja? Bisa dengan ritual kecil. Jadi misalnya ketika bangun tidur, sebelum turun dari tempat tidur, kita ajak anak pertama kita ini, ayo kita peluk dulu sampai hitungan ke-20. Atau misalnya sebelum turun, kita cium pipi kiri, cium pipi kanan dulu atau kita berdoa bersama. Jadi ibaratnya ritual sederhana, tapi itu intimate. Hanya dengan mamah seorang, tidak ada saudaraku, gitu kan ya, tidak ada yang mengganggu gitu, intimate sama papahnya saja atau mamanya saja. Kemudian berikan paling nggak 12 pelukan dalam sehari. Biasanya guys, makin gede anaknya ya, biasanya tuh makin jarang kita peluk. Saya sendiri ngerasain, karena kan anak udah mulai sibuk ya, udah mulai banyak ininya ya, banyak kegiatannya ya, sehingga kadang-kadang tuh kita lupa hari ini kita belum peluk, atau kita udah sibuk ngerjain pekerjaan domestik, mandiin dia, masak dan lain-lain, sampai lupa bahwa ya ampun belum aku peluk dan cium anak aku. Ayo sekarang kita bawa ke consciousness kita, ke kesadaran kita bahwa aku harus sering peluk anak aku. Kemudian matikan semua teknologi saat sedang berinteraksi sama anak. Ketika lagi nyusuin, walau nggak semua sesi, mungkin kadang-kadang kita ya ada kepengen sambil scrolling gitu ya, tapi paling tidak kita sediakan 5 menit awal, itu benar-benar kita terkoneksi sama anak.
pegang tangannya, elus pipinya, gitu kan ya. Kemudian usahakan malam adalah waktu keluarga, di mana mohon maaf ya teman-teman, ini terganggu ya waktu keluarganya ya karena ada kelas. Nah, ini yang paling saya rekomendasikan, lakukan special time. Di mana special time ini juga sebenarnya sudah direkomendasikan oleh AAP, American Academy of Pediatrics ya, untuk dilakukan, untuk menjaga koneksi dengan anak gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi sediakan teman-teman waktu minimal 15 menit. 15 menit sampai 30 menit deh ya, gitu. Itu berdua saja sama satu anak. Kapan waktunya itu kita yang milih. Misal, oke, pada saat aku setelah tidur siang, setelah aku kenyang, setelah anak juga dalam moodnya oke gitu ya. Atau kalau misalnya kakaknya udah bersekolah, ya nggak apa-apa kalau dipasin pas jemput kakak sekolah gitu ya. Dipilih, monggo, kapan special time-nya ini gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan itu anak yang ngelit, anak yang jadi ininya kaptennya. Jadi misal, oke sekarang waktunya special time kita mau ngapain? Aku mau main Lego. Silakan main. Oh aku mau diam aja, mau pelukan aja sama mama, monggo. Mau main masak-masakan, ayo. Dan posisinya di situ kita juga bersenang-senang. Kita juga kayak nggak usah mikir bahwa oh aku tuh harus ngejar special time, enggak, tapi mindsetnya lebih ke aku pengen main aja sama anak aku, dimana aku nggak harus mikirin berat badannya naik atau tidak bulan depan, mau makan nggak ya dia hari ini, dia nurut nggak ya, tidurnya drama nggak ya nanti gitu. Jadi bener-bener main gitu loh sama anak gitu ya. Nah, 15 menit ya sehari gitu ya. Atau ya udah sekalian misalnya kayak waktu mandi dan pakai baju, kita ajakin dia sambil bersenang-senang, itu boleh juga nggak apa-apa. Kemudian fokus kalau bisa kita tidak, ketika lagi sama anak itu kita tidak terdistraksi sama kerjaan. Susah sih memang. Karena biasanya terutama ibu-ibu ya kita biasa multitasking, tapi dicoba aja paling nggak 5 menit awal, 3 menit awal, 2 menit awal untuk fokus. Ya, kemudian jangan biarkan keretakan kecil menumpuk. Yang namanya relasi itu pasti ada konflik. Selesaikan. Ajak anaknya diskusi. Walau kadang-kadang kita lihatnya dia kayak cuma ngeliatin doang ya. Kalau masih berapa belas bulan tuh kayak, oh udah dia kayak nggak bisa respon kita juga gitu. Tapi nggak apa-apa, dibiasakan. Ya, Em, apalagi kalau anaknya udah mulai bisa berkomunikasi. Jangan biarkan keretakan kecil. Maksudnya di sini adalah ketika misal kita kelepasan marah sama anak, ya, kemudian ya sudah, nih mood kita udah baik, anaknya juga udah kayaknya ya udah lupa gitu. Akhirnya kita nggak membahas hal tersebut. Jadi jangan sampai numpuk. Diselesaikan. Ada resolusi konflik. Ya. Nah, kemudian poin ke-8, ingat rasio 1:5. Jadi ini kok contohnya gini. Kalau misalnya kita kayak kelepasan marah nih sama anak ya, ada satu hal negatif lah yang nggak enak, ada konflik. Itu dalam tanda kutip kita bayar dengan 5 perilaku baik. Misal pelukannya jadi tambah banyak, kemudian kita masak enak, kemudian kita uel-uel, sampai 5. Ya ini sih sebenarnya balik lagi ya ada pro dan kontra juga karena kadang-kadang jadinya kayak apa ya kayak pamrih intinya gitu ya, tapi boleh juga kalau misalnya teman-teman juga mau pakai teknik yang ini. Tapi kalau ditanya Bu yang paling rekomen apa, saya rekomennya poin 1, 2, dan 5 gitu, itu butuh dilakukan. Kalau misalnya wah aku nggak bisa setiap hari nih special time sama anak-anak, ya udah lakuin sebisanya kita gitu ya, lakukan sebisa kita atau ya lakukan hal-hal yang kecil-kecil ini, selain ini kan bisa juga gitu. Oke, karena apa? Effective parenting is impossible, almost impossible until the positive connection with your child has been re-established. Jadi yang namanya koneksi itu emang harus terus-terusan dipelihara gitu ya. Nah, jadi perkara anak mukul itu multifaktoral ya, teman-teman. Bisa jadi memang dari
bisa jadi itu memang suatu hal yang eh, wajar terjadi sesuai sama perkembangannya, tapi bisa juga jadi red flag kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman dilakukan dulu apa yang sudah di paparan materi ini dicoba dilakukan dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak membaik, boleh loh kita apa ajak misalnya ke psikolog anak untuk benar-benar dilihat apakah memang ini butuh disupport atau butuh diterapi bahkan gitu ya. Oke deh, selesai. Saya kembalikan ke Dokter Suci, monggo dok. Baik, terima kasih Dokter Pinang. Masya Allah, menarik sekali ya materi yang disampaikan. Pastinya nih Ayah Bunda banyak pertanyaan nih ya. Ini bisa bertanya di lewat kolom chat ataupun bertanya langsung dengan raise hand. Mungkin saya bacakan dulu. Kita bagi dua sesi dulu ya dok ya. Tiga pertanyaan pertama, mungkin yang berikutnya dua pertanyaan. Saya bacakan yang bertanya lewat kolom chat dulu. Baik, ini dari Bunda Hamida Lubis. Bismillah, bagaimana ya Bu, jika perlakuan ibu dan ayah berbeda pada saat menangani anak yang sedang marah atau tantrum? Oke. Ya, Mungkin ya. langsung dijawab ya dok. Ini kayak saya bilangnya ini dok, ini permasalahan internasional ya. Biasanya ini terjadi juga karena sebenarnya ayah dan ibu tuh harus satu suara. Ya, ayah dan ibu tuh harus satu suara sebenarnya ya dalam satu value. Cuman balik lagi dalam prosesnya tentu tidak semudah itu. Ya, jadi di sini Mbak masukan dari saya fokus aja sama hal yang bisa kita kendalikan dan yang kita kontrol. Sayangnya kita nggak bisa kendalikan suami, ya kan? Ya mungkin ibaratnya di sini kan kita tuh ada suami merupakan produk pengasuhan dari orang tua masing-masing ya, di mana di sini akan ada traumanya mungkin yang belum pulih atau ada hal-hal yang memang mau diadaptasi, ada yang mau dieliminasi gitu ya, sehingga ada perbedaan ini tadi. Balik lagi, semakin kita ingin mengubah seseorang, itu akan semakin susah. Karena apa? Karena itu sudah di luar kendali kita gitu ya. Tapi di sini Mbak boleh fokuskan saja sama diri sendiri. Mbak yang sudah belajar, ibaratnya udah paham, oh gimana ya caranya menghadapi anak tantrum dan lain-lain dan lain-lain. Ya udah dilakuin aja, fokuskan saja di situ. Jadi ya udah kalau misalnya dia sama mamahnya begini caranya gitu ya. Sambil kita doakan ya, sambil kita doakan ya Allah semoga mudahkanlah hamba gitu kan ya mengajarkan salah satu syariat ini karena kan ini kelola emosi, bagaimana kita mengajarkan anak mengelola emosi dengan aman, regulasi diri itu kan bagian dari syariat ya. eh, Mbak niatkan ini tuh adalah sebagai ikhtiar aku mencari ridho Allah, ibaratnya kayak gitu. Bukan cuman sekedar supaya anak aku sehat mental, keperluan dunia, ibaratnya gitu ya. Nah, sehingga di situ ketika kita konsisten, kita fokus aja sama apa yang kita kendalikan, di situ kan orang juga ngelihat ya gitu ya. Orang juga melihat, oh ternyata tuh kalau anak diginiin, kalau misalnya dia marah terus perilakunya seperti ini, oh ternyata dia jadi misalnya jadi cepet tenang, ternyata dia jadi A, B, C, dan D, di mana itu kita nggak tahu hasilnya tuh kapan bisa kita peroleh gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak, fokus sama diri sendiri aja gitu ya sambil ya tetap kita kasih tahu mungkin suaminya ibaratnya kita kasih artikel ya iya ini cara meregulasi anak dan lain-lain kayak gitu misalnya boleh kayak gitu cuman jangan yang sampai kita menggurui apalagi kita ngerasa lebih hebat karena kita udah belajar dan lain-lain ya jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan monggo dok dilanjut. Baik, mungkin cukup jelas ya Bunda Hamida. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini dari Bunda Rahma Rosita. Saya new mom, anak saya usia 17 bulan.
Kalau dibilangin atau dinasihatin, dia memukul, melempar mainannya. Sudah saya bilang ke anak tidak boleh seperti itu. Bagaimana cara meregulasi emosi anak yang usianya masih 1 tahun itu? Oke, sama kok. Itu sudah ada di materi tadi ya. Ya sama, ibaratnya kita hadir pada saat itu. Jadi kalau misalnya anaknya tantrum ya, kurang lebih gini. eh Tenang, temani, tunda, gitu ya. Kita butuh tenang di situ ya, butuh tenang. Terus kita temanin dengan cara kita hadir ya. Ya, kemudian tunda itu tunda. Kalau misalnya kita udah mau nasehatin dan lain-lain ngomong gitu ya, kita tunda dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang bisa dilakukan ya yang sudah dibahas di materi ya Mbak Rama, kurang lebih gitu. Dan kalau misal yang ini, yang poin kedua, oke, ini kejadiannya selalu seperti ini nggak kalau dia marah? Kalau misalnya dia marah selalu bentur-benturin kepala, banting badan, atau misalnya terlihat kelihatan dia tuh sefrustrasi itu sampai harus menyakiti diri gitu ya untuk nenangin ibaratnya bawa ke psikolog. Ya, Baik. karena bisa jadi bawa kita bawa ke profesional gitu. Cuman kalau ini kayak kejadian nggak sengaja nih, gitu ya nggak sengaja satu kali doang. Biasanya dia nggak kayak gini, ya bisa jadi itu bukan suatu hal yang kita khawatirkan. Oke, silakan dilanjut. Baik. Kita pertanyaan berikutnya nih dok ya. Dari Mm-mm. Bunda Sarah. Bismillah, Assalamualaikum dok. Izin bertanya bagaimana kalau kita pernah mencontohkan karena kelepasan. Hingga anak sudah mencontoh bagaimana memperbaiki itu, apakah bisa anak usia 3,5 tahun? Mungkin bundanya udah terlanjur melakukan hal-hal tertentu nih dok. Gimana? Oke. Kalaupun ini anak sudah mencontoh dan anaknya berusia 35 tahun, bisa kok diubah. Ya, bisa banget. Jadi yang pertama di sini Mbak, refleksikan ke diri sendiri dulu. Mungkin nggak di sini kita masih merasa marah sama diri sendiri. Ini gara-gara aku merasa bersalah. Jadi mungkin nggak justru yang pertama dilakukan adalah memaafkan diri sendiri dulu. Kemudian selanjutnya di sini ya kita mencoba untuk lebih banyak tidak kelepasannya. Perbanyak contoh-contoh yang nggak kelepasan ini tadi. It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya kadang masih kelepasan, ya sudah. Kita ikhtiarkan saja ya. Dan ibaratnya di sini yang bisa kita lakukan adalah tadi, seperti yang di materi. Mbak observasi, kemudian Mbak latih, mencoba untuk konsisten, apa yang butuh dilakukan, lakukan dialog emosi, dan lain-lain. Itu tadi ya, kurang lebih seperti itu. Monggo dok, dilanjut. Baik, tadi udah 3 pertanyaan ya dok ya. Saya Mm-mm. ada lagi, masih banyak nih dok pertanyaannya. Oke. Pertanyaan keempat dari eh, Bunda Reza. Halo dok, mau tanya, kalau perilaku dorong dan pukul ke bawah sampai lingkungan sekolah, bagaimana nih dok? Oke, artinya di sini hmm, kita butuh ini ya, butuh kerjasama dari pihak sekolah ya, artinya ya, butuh kerjasama dari pihak sekolah untuk menanganinya, ibaratnya kayak gitu. Dan artinya kalau kita lihat anak kita sesulit itu, biasanya kalau untuk usia sekolah ini lebih menantang lagi biasanya. Karena kalau sekolah itu mau nggak mau memang anak lebih butuh meregulasi diri gitu kan ya, lebih banyak menahan diri dan lain-lain. Nah, kita lihat anak kita sesulit itu nggak? Apakah dia memang kalau kalau kesal harus mukul, harus ke temannya marah dan lain-lain gitu ya. Terlihat ya sesulit itu gitu meregulasi diri. Nah, kalau emang udah dilakukan tadi ya di materi ya boleh dilakukan kayak dirutinkan 1 sampai 3 bulan. Tapi kalau nggak berhasil balik lagi. Saya akan saranin nggak apa-apa kalau kita bawa ke profesional. Jadi nggak apa-apa banget ya kita itu dalam tanda kutip bermudah-mudahan ngajak anak kita untuk screening ke profesional, misal ke psikolog anak gitu ya. Karena balik lagi, yang namanya emosi itu tuh kan abstrak sekali. Kadang-kadang kita butuh point of view orang lain yang lebih objektif gitu loh untuk menilai atau membersamai anak kita.
gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Oke dok, ini kita masih masih ada waktu ya dok ya. Hmm. Tambahan lagi nih pertanyaannya dari Bunda Laila. Izin bertanya, bagaimana jika anak suka bermain berantem-beranteman dengan teman-temannya di sekolah, terkadang sampai berakhir dengan adanya yang terluka, ada yang Kalau terluka gitu. Kalau ada yang berakhir dengan terluka, artinya itu ya butuh apa ya, butuh dihentikan, ya. Butuh diajarkan bagaimana berantem-beranteman ini lebih aman, intinya kayak gitu. Jadi di sini kayak kalau sudah mulai nih, misalnya mungkin ya balik lagi ya, bisa dibantu sama guru atau kita ajarin anak kita, gitu. Jadi kalau misal eh di sini udah mulai terasa sakit atau sudah mulai wah udah Gimana? mulai lebay nih stop gitu ya. Terutama dilihat juga ya ini saya nggak tahu nih usia anaknya ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya usia anaknya di bawah 7 tahun, saya tidak rekomendasikan main berantem-beranteman itu ya. Kalau misalnya udah 7 tahun ke atas, di mana di situ logikanya sudah memang sudah mulai terbentuk, dia bisa membedakan oh ini bercandaan, oh ini serius gitu ya. Mungkin ya itu tadi kita ajarkannya untuk anak tahu kapan aku harus stop nih mainnya. Karena kalau diterusin bisa jadi membahayakan, kurang lebih gitu. Oke, silakan Baik, dilanjut, ini Dok. pertanyaan terakhir nih dok. Dari Bunda Awan, izin bertanya, anak saya usia 22 bulan, tiba-tiba memukul kakaknya saat datang berkunjung. Apa ini efek dia kesal karena sering diisengin? Cara komunikasinya bagaimana ya? Kakaknya ini sering isengin dia. Terima kasih Hmm. sebelumnya. Baik, silakan dok. Bisa jadi. Bisa jadi ini sebagai respon dari dia udah kesel banget. Karena dia udah ngomong baik-baik, tapi nggak digubris. Tapi ketika dia pukul, otomatis semuanya berhenti. Gitu. Sehingga dia udah punya pola. Ketika aku mau menghentikan, karena ketika dia teriak, ketika dia nangis, tetap tuh diisengin. Tapi ketika pukul, stop isenginnya. Nah, sehingga di sini, di satu sisi, kalau misalnya untuk yang adik ya, yang dia pukul dan lain-lain, itu bisa lakukan tools yang sudah kita bahas di materi. Tapi di sini harus dikasih tahu kakaknya. Ya, kakaknya butuh dikasih tahu kapan sih dia harus stop ngisengin adik. Bagaimana sih caranya terkoneksi sama adik tanpa harus membuat adik merasa sebel. Permainannya apa saja. Jadi kakaknya lebih lebih ke kita ajak diskusi dan ajak latihan gitu kan ya. Tentang tadi terkoneksi dengan adik karena sebenarnya kakaknya ini iseng tuh untuk sebagai bentuk gimana ya caranya aku bisa terkoneksi dengan adik aku, bisa bermain bareng dengan adik aku, akhirnya diisengin. Nah, artinya kakaknya juga butuh dilatih. Tapi balik lagi teman-teman, saya yakin nggak cukup satu kali kita ngomong. Ya, butuh repetisi. Terus diulang-ulang, lakukan saja, konsisten saja. Karena kita nggak tahu di repetisi keberapa, akhirnya Allah itu mengizinkan skill tersebut ada pada anak kita. Perubahan tersebut yang kita harapkan, yang kita doakan karena kita itu terjadi. Jadi udah lakuin aja. Ingat apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan, itulah yang kita eh apa ya, kita lakukan istilahnya dengan konsisten gitu. Masalah hasil, sayangnya itu kita nggak tahu kapan. Oh ya. Oke, kurang lebih gitu dok. Silakan Oke, dilanjut. dok, ini tambahan satu kayaknya ada pertanyaan menarik nih dok. Hmm. Dari Bunda Franita, dok, anak saya laki-laki usia 12 tahun, suka berimajinasi bermain tembak-tembakan, melakukan kekerasan seperti menembak, membunuh. Apakah itu pertanda yang tidak baik? Kalau Silahkan, dok. 12 tahun ya Mbak, kalau 12 tahun dia masuknya ke bentar, formal operasional. Kalau masuk ke formal operasional, itu artinya anak ini sudah bisa berpikir yang abstrak, gitu ya. Dan dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang imajinasi, mana yang realita, gitu ya. Nah, balik lagi di sini saya nggak bisa
memberikan kesimpulan ini pertanda baik atau tidak istilahnya gitu. Tapi di sini Mbak observasi aja anaknya, apakah ini sekadar cuman dia main game gitu doang, atau memang sudah ada tanda-tanda kesulitan regulasi diri gitu ya. Jadi dia kalau marah tuh ngamuk misalnya, atau misalnya lah belajar dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Cuman balik lagi di sini tetap ya, kalau misalnya kekerasan kayak nembak, membunuh dan lain-lain kayak gitu, saya juga kurang rekomendasikan ya. Misalnya di usia-usia segini, ibaratnya kayak gitu ya. Mungkin ya tadi ya bisa kita terkoneksi dulu sama anak, kita lihat dulu kenapa sih anak ini tuh suka hal tersebut. Ya, jadi intinya kita untuk usia ini ya, cara koneksinya nggak bisa dengan kita, nah nggak boleh nonton ini, nggak boleh kamu main ini, tapi kita harus lihat dulu dari point of view anak. Kita masuk dulu ke dunianya, kayak kenapa anak ini suka sekali permainan ini, game ini kenapa? Oh, ternyata dia seru. Oh, ternyata ini bunda, aku suka sekali karena A, B, C, D, E dan lain-lain gitu. Barulah di situ kita kasih masukan. Tapi nak, begini, begini, begini. Jadi gimana ya caranya win-win solutionnya seperti apa? Nah, mungkin ya win-win solutionnya ternyata ya udah kita masukin ke karate kah, atau ke benar-benar ke latihan yang olahraga gitu kan, yang memanah, berkuda dan lain-lain ibaratnya kayak gitu. Yang lebih ke konkret kalau misalnya memang anaknya terlihat ya itu tadi suka main game, suka apa namanya kan, karena kan membunuh dan lain-lain, tembak-tembakan itu kan lebih ke strategi ya, gitu kan ya. Mungkin kita masukin ke olahraga di mana dia ada teamworknya kayak gitu kurang lebih. Cuman balik lagi ya nggak bisa langsung nggak boleh gitu. Kita harus lihat dulu point of view anak kita kenapa dia suka itu. Jadi kita Ah, pendekatan dulu ya, Dok ya, dengan betul. anak sebenarnya dari sisi mereka itu apa sih point of view Hmm, menurut mereka. Jadi baru bisa kita putuskan sebenarnya apa yang harus kita lakukan setelahnya. betul. Baik, saya rasa mungkin cukup ya Dok pertanyaannya, walaupun masih banyak banget ini yang bertanya Ayah Bunda. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya. Mungkin bisa di lain waktu, bisa ditanyakan langsung ke Dokter Pinan ya. Baik, mungkin langsung saja karena kita sudah di akhir acara. Berdasarkan pembicaraan tadi saya sedikit menarik kesimpulan nih bahwa anak-anak yang suka melakukan hal yang menantang tadi itu bukanlah anak yang nakal dalam tanda kutip, tapi mereka adalah anak-anak yang belum bisa mengekspresikan ataupun mengelola emosinya dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dan itu adalah tanda bahwa anak tersebut butuh koneksi dengan sekitarnya. Sebagai orang tua, kita bukan saja hanya melakukan pelarangan gitu supaya mereka tidak melakukan hal itu, tapi kita juga harus bisa membantu memberikan pengarahan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa lebih memahami dan mengelola emosinya sehingga bisa diterapkan dengan cara yang lebih baik. Mungkin salah satu cara yang pertama dilakukan adalah kita mengenali dulu uh, ekspresi dari mereka, apakah itu bercanda atau menikmatinya atau apa, ataukah itu marah, sehingga kita bisa tahu tuh apa saja yang kedepannya kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan untuk yang terbaik buat anak-anak kita. Eh, Baik, semoga sesi belajar kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga memberikan energi positif buat kita untuk lebih bisa memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita, Dr. Pinan, atas ilmunya, kepada Klinik Pelangi Hati atas inisiatif hari ini, dan juga para ayah bunda yang sudah meluangkan waktu sampai malam hari ini, sampai akhir acara ini tetap bersemangat untuk bertanya, untuk ilmu, untuk kita bisa terapkan pada anak-anak kita. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap mengikuti acara Klinik Pelangi Hati lainnya. Uh, Satu lagi sebelum ditutup, ini saya mengasih
Pantun dulu ya, Dok. Sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membawa tas belanjanya. Terima kasih atas kebersamaan yang berharga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mari kita mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita dengan penuh cinta. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan pada Mbak Regina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dokter Pinan, materinya sangat bermanfaat sekali untuk uh, bunda-bunda dan ayah-ayah, termasuk juga untuk para terapis dalam menghadapi anak-anak. Baik, untuk ayah, bunda, dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sebelum itu, uh, Ayah Bunda boleh mengisi link terlebih dahulu yang sudah di-share di grup. Sambil bersiap-siap untuk on-cam kita akan melakukan foto bersama. Selain itu juga saya akan membacakan yang para penanya. Untuk para penanya nanti yang saya bacakan boleh menghubungi admin karena ada door prize yang akan diberikan oleh Untuk yang tadi bertanya ada Bunda Hardina Lubis, ada Bunda Rahma Rosita, ada Laila, Bunda Awan, dan Bunda Pranita. Nanti untuk nama-nama yang disebutkan boleh menghubungi admin untuk door prize-nya. Kemudian apakah sudah sudah siap untuk melakukan foto bersama? Mungkin dihitung ya Mbak Regina, biar tahu nih. Oke, baik Bu. Biar kelihatan semua. Oke. 1, 2, 3. Bentar, Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Kita ulangi satu kali lagi. Semuanya berpose 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Terima Dokter kasih Pinan Mbak Regina. penyampaian materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Dokter Suci yang sudah mendampingi dalam acara pada malam hari ini, sudah menjadi moderator. Kemudian untuk Bunda dan Ayah dan rekan-rekan, jangan lupa untuk mengisi link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp dan bisa juga mengikuti memfollow Klinik Pelangi Hati untuk mendapatkan info-info terbaru terkait event atau seminar tentang tumbuh kembang anak. Baik,
kita telah sampai di penghujung acara. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mari kita tutup acara pada malam ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Dokter Pinan, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Jazakumullah khair. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya izin live ya. Ya, mari Dokter Pinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.